suplemen L-arginin, dan kebanyakan ini dipakai buat pre-workout. Tapi untuk beberapa kondisi lain kayak kerusakan jantung atau disfungsi ereksi juga bisa membantu dengan suplementasi ini. Suplemen L-arginin. Kalau kita bicara asam amino, ada yang esensial dan juga ada yang non-esensial. Yang esensial itu biasanya nggak dibuat oleh tubuh, jadi perlu asupan dari luar. Dan non-esensial yang biasanya dibuat oleh tubuh. Nah, arginin ini termasuk kategori esensial. Jadi kita perlu dapat dari makanan yang mengandung memang sumber arginin. Singkatnya, L-arginin ini jadi menarik pembahasannya karena dia itu berinteraksi dengan molekul kecil yang disebut oksida nitrat, atau biasanya kita kenal dengan nitric oxide. Nitrogen yang terikat oksigen. Nah, gas ini ada di pembuluh darah kita, tapi dalam waktu yang singkat. Kerjanya itu buat meningkatkan aliran darah, dan L-arginin ini mampu meningkatkan sintesis dari nitric oxide tadi. Kenapa sekarang banyak banget suplementasi L-arginin? Buat apa sih suplemen itu? Alasan utamanya adalah ini suplemen penambah aliran darah yang memang sudah dari dulu ya, memang sudah sejak lama sebenarnya ini. Dan kebanyakan ini dipakai buat pre-workout. Tapi untuk beberapa kondisi lain kayak kerusakan jantung atau disfungsi ereksi juga bisa membantu dengan suplementasi ini. Nah, pertanyaannya, apakah suplemen L-arginin itu benar-benar bekerja di tubuh kita? Singkatnya, iya. Semuanya bermuara pada dua kata, nitrit oxide atau oksida nitrat tadi. Nitrit oxide itu adalah gas kecil yang berfungsi buat melemaskan pembuluh darah dan memungkinkan darah itu biar mengalir lebih mudah, lebih lancar. Tapi itu ada untuk waktu yang sangat singkat sebelum itu terdegradasi. Apa benefit yang diharapkan dari L-arginin ini? Pertama, untuk peningkatan kinerja atlet. Nah, buat orang-orang yang latihan di gym, suplemen arginin dapat meningkatkan performa olahraga dengan meningkatkan oksida nitrat dalam tubuhnya yang meningkatkan aliran darah dan oksigenasi ke otot. Cuman buktinya ini masih terbatas. Misalnya pada sebuah studi yang satu ini nih ya, tahun 2017. Pada 56 pemain sepak bola pria menemukan bahwa pengobatan dengan 2 gram L-arginin setiap hari selama 45 hari itu secara signifikan meningkatkan performa olahraga dibandingkan dengan yang kelompok placebo. Studi kecil lainnya pada 9 pria itu menunjukkan bahwa mereka yang minum minuman yang mengandung 6 gram L-arginin 1 jam sebelum latihan nih ya dipakai ya, itu mampu meningkatkan kadar oksida nitrat dalam darah secara signifikan dan mampu berolahraga lebih lama loh dibanding dengan yang kelompok placebo. Kayaknya menjanjikan ini ya. Tunggu dulu. Nyatanya, sebagian besar penelitian yang menyelidiki hubungan ini menemukan bahwa L-arginin kurang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja atletik. Jadi di sini ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi jangan heran kalau ada yang pakai L-arginin, yang satu performanya naik, yang satunya B aja, yang biasa aja. Karena kembali lagi di sini banyak bias yang bakal ditemuin kenapa bisa jadi ngefek dan kenapa bisa nggak ngefek. Benefit kedua dari suplementasi L-arginin adalah untuk blood pressure regulation. Ini bermanfaat buat orang-orang yang punya tekanan darah tinggi atau punya tensi tinggi nih. Penelitian juga menunjukkan kalau kita konsumsi suplemen L-arginin itu dapat menurunkan tekanan darah yang tinggi. Sistem kerjanya ya kayak gue jelasin tadi, melebarkan pembuluh darah dan melemaskannya. L-arginin itu diperlukan untuk produksi oksida nitrat. Oksida nitratnya itu akan merelaksasi sel-sel yang membentuk pembuluh darah dan akhirnya dapat mengontrol tekanan darah. Aliran darah kita yang menyempit menjadi lebih lebar. Benefit yang ketiga dari suplementasi L-arginin adalah manajemen kondisi yang kritis. Misalnya arginin oral ataupun intravena atau IV biasanya digunakan untuk mengobati infeksi yang serius. Nah, benefit yang keempat dari suplementasi L-arginin ini adalah soal regulasi gula darah. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa L-arginin dapat bermanfaat bagi penderita diabetes dengan meningkatkan metabolisme glukosa dan juga sensitivitas insulin. Beberapa penelitian lainnya
itu menunjukkan bahwa pengobatan jangka panjang nih ya dengan suplementasi L-arginin ini itu dapat mencegah diabetes pada populasi berisiko. Nah, benefit lainnya yang kayak gue bilang tadi di menit awal ya, bisa buat terapi disfungsi ereksi. Dosis dan caranya kayak apa bisa kalian baca sendiri jurnalnya. Jangan malas buat baca, takutnya durasi di sini kepanjangan ya, makanya gue nggak terlalu ngejabarin soal itu. Nah, itu beberapa benefit dari suplementasi L-arginin. Sekarang apa efek sampingnya? Overall, itu penelitian menunjukkan ya bahwa L-arginin ini aman dan umumnya dapat ditoleransi baik saat dikonsumsi dalam bentuk suplemen. Bahkan saat dikonsumsi setiap hari dalam jangka waktu yang lama, itu masih aman. Tapi L-arginin juga punya efek samping yang nggak menyenangkan lah kalau diberikan dengan dosis yang lebih besar, kayak kembung, sakit perut, mual, diare. Dosisnya gimana? Nah, kalau dari penelitian banyak ya, dan juga bervariasi dosis yang digunakan. Untuk dapat benefit aliran darah yang lancar, yang lebar, biar latihannya semangat dan juga bertenaga, itu bisa pakai di dosis 6 gram ke atas, sesuai studi yang ini nih. Nah, maksimalnya 30 gram. Ingat, jangan telan mentah-mentah omongan gue ini. Tolong dibaca lagi jurnalnya itu, dosisnya buat orang usia berapa dan kategori apa. Cuman kebanyakan kalau gue baca itu di dosis 6 gram, sudah masuk toleransi yang aman. Dan kalau dosis melewati 10 gram, bakal ada efek samping di usus, karena arginin ini punya penyerapan yang buruk. Tapi jangan juga langsung dosis di 6 gram ya, karena setahu gua suplemen yang dijual di pasaran L-arginin itu per kapsulnya pakai miligram. Ada yang 800 miligram, ada yang 1000 miligram, ada yang 1500 miligram. Jadi sesuaikan dulu. Kalau ternyata kalian 2 kapsul aja itu udah berasa efeknya, ya pakai aja dosis itu. Karena dosis setiap orang itu beda-beda ya. Pilih L-arginin atau citrulline. Nah, ini nih. Kita kenalan dulu sama yang namanya L-citrulline. Salah satu asam amino non-esensial di tubuh kita. Jadi tubuh kita sebenarnya bisa produksi. Benefit L-citrulline ini sama kayak L-arginin tadi. Tapi apa kelebihannya dibanding dengan L-arginin? L-citrulline lebih mudah diserap di usus ketimbang L-arginin. Citrulline itu berubah menjadi arginin dalam tubuh dan menghasilkan peningkatan kadar arginin plasma yang lebih besar dan lebih lama daripada suplementasi dengan L-arginin itu sendiri. Dan faktanya beberapa penelitian menunjukkan bahwa L-citrulline ternyata lebih efektif dalam meningkatkan kadar arginin daripada suplemen L-arginin itu sendiri. Dan ada beberapa penelitian juga yang menyinggung bahwa L-citrulline ternyata lebih nendang nih dalam hal performa atletik dibanding L-arginin. Atlet bisa memperoleh manfaat lebih dari suplemen L-citrulline ini. Atau bisa juga dikombinasikan L-citrulline dan juga L-arginin dalam satu suplemen itu. Dan juga banyak kok ya memang suplemen yang udah menggabungkan kedua bahan itu. Oke, kayaknya cukup segitu dulu infonya. Video berikutnya adalah testimoni gua nih setelah pakai L-arginin. Merek apa? Penasaran? Gimana reaksinya? Tunggu kelanjutan videonya ya. Buat kalian yang mau kasih masukan, kritikan ataupun saran bisa isi di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.